iya dan juga Dewan Juri. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kabarnya baik dan sehat kan? Perkenalkan, nama saya Husna Fajaria. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Selon, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Asal Usul Tombak Kiai Upas menurut cerita di Wajah. Cerita ini saya baca dari sebuah buku yang berjudul Sejarah dan Bab. mikir kayak mari barles ya. Dan diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung. Begini ceritanya. Al-Kisah. Pada waktu itu, Sultan Mataram nama Kiai Ageng Senopati. Suatu hari beliau ingin bertamu ke Wajah. Senopati berkunjung ke Wajah dengan yaitu juru taman. Seekor kuda jelmajin yang dulu dalam peperangan dapat dikalahkan oleh ingin bertamu ke Wajah. Tolong antarkan saya ke sana. Perintah Senopati. Jawab juru taman. Akhirnya mereka sampai ke Wajah. Senopati dan bayang kritik. Namun kenapa sadar pada seragam bebas seragam Ora maca piye kan ngono guyonane. Iki wong endi ya? Planet paham. Sehingga tak terasa beliau tertidur sangat lama. Sementara itu sang putri mimpi Senopati dalam beberapa waktu kemudian. Padahal dia belum bersuami. Sang putri merasa takut, bingung, dan gelisah. Terus yang harus hamba lakukan? Bagaimana jika ayahanda tahu kondisiku sekarang? Tolong hambamu ini Tuhan. Pinta sang putri kepada akhirnya karena merasa malu dan takut, sang putri pergi meninggalkan Wajah tanpa pamit menuju hutan perawan yang ada di daerah Wau. Di dalam hutan tersebut, sang putri melahirkan seorang bayi, langsung menyembunyikannya di tempat yang sunyi. Bersamaan dengan itu, muncullah seekor ular dan langsung mencaplok bayi tersebut. Namun bayi tersebut tidak ditelannya, hanya dibunuhnya saja. Melihat kejadian itu, sang putri merasa sangat takut dan pergi berlari secepatnya meninggalkan hutan perawan. Menyadari putrinya, Bupati menyuruh pegawainya, yaitu Rijo Bodo, untuk mencari sang putri. Rijo Bodo, kuperintahkan kau untuk mencari putriku. Jangan kembali sebelum kau menemukannya. Perintah kita berdua, saya jawab Bodo. Rijo Bodo pun pergi mencari sang putri keluar masuk hutan. Tetapi sang putri belum juga ditemukan. Hingga suatu ketika yakni disuruh mencari di bekas tempat bayi itu disembunyikan, yaitu di hutan daerah
wow. Bang, bang. Setibanya di hutan Wow. itu, Rijo Bodo menemukan sebuah tombak yang dijaga oleh sang ular. Rijo Bodo pun berhasil mengambil tombak tersebut dari sang ular. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa dalam pelariannya sang putri sampai di Banyuwangi. Rijo Bodo dan Tri pulang dengan membawa tombak tersebut. Sesampainya di waktu, sang putri menceritakan mengapa ia meninggalkan wajah. Mendengar cerita sang putri, Bupati Wajah pun sangat marah karena Ki Senopati telah membuat aib kepada putrinya. Oleh karena itu, Bupati membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh Senopati Jementau akan dijadikan tumenggung di wajah. Para menteri menyanggupi. Mereka berangkat menuju Mentau. Ditombak sebagai senjatanya. Setibanya di Mentau, pertempur tak dapat dielakkan. Terjadi saling serang antara pasukan Bupati dan pasukan Senopati. Hingga akhirnya pemimpin pasukan Bupati berhasil menusuk Senopati. Wah. Tetapi tidak mempan. Bahkan tombak itu menjadi bengkok. Lihat kejadian itu, Senopati berkata dengan suara lantang, "Hahaha, tombakmu itu adalah penjelmaan dari putraku. Mana mungkin dia berani kepadaku? Oleh karena itu, tombakmu menjadi bengkok. Sudahlah, pulang saja. Kembalikan tombak itu kepada paman Bupati. Tombak itu adalah senjata yang ampuh dan kelak akan menjadi pusaka bagi daerah Rawa." Bravo. Dan benar saja, seiring berjalannya waktu, daerah Rawa berubah nama menjadi Kabupaten Tulungagung. Dan tombak itu menjadi pusaka turun-temurun bagi para bupati Tulungagung. Pusaka tersebut dikenal dengan nama Tombak Kiai Upas. Teman-teman, dari cerita di atas dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, kita harus belajar menjadi pribadi yang jujur. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kepoy. Salam literasi. Terima kasih. Silakan kasih di atas panggung. Oh, ditanya, janji. Awak tidak dilatih. Itu sing ngono. Mbak, bisa menghadap ke sini? Iya. Sudah di situ aja, Mbak. Di situ aja, ya. Ini pertanyaan dari juri ya. Dari cerita yang tadi